kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi satu lagu, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami ucap syukur, banyak terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh menuntut kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah PA ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Roh hikmat kebijaksanaan bagi kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca bersama-sama mau jadi pedoman bagi kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Alkitab di hari ini terambil dari kitab kudus perjanjian lama, kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipekani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian,
tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini cerita kita mengenai utama bagi Tuhan. Ada percakapan antara Hagai dan dua orang Yahudi. Sebelum kita mendengarkan percakapan ini, Bunda berharap adik-adik duduk dengan manis, tetap mendengarkan percakapan yang akan Bunda sayangkan sebentar. Mari kita mendengarkan percakapan antara Hagai dan dua orang Yahudi berikut ini. Oh kota Yerusalem, kota yang menjulang di atas bukit, mengapa bait Allah ini tak kunjung selesai? Wah, ada Nabi Hagai di situ. Ayo kita putar balik. Nanti pasti kena ocehannya lagi. Ya, ayo. Hai kalian berdua, kenapa putar balik? Kalian sengaja ya menghindar dari saya. Tidak Bapak. Mana berani kami membelakangi. Tetapi kami tadi rupanya salah jalan. Dan harus bergegas sebelum gelap. Oh, begitu. Semoga saja kalian jujur ya. Tunggu dulu. Mengapa bait Allah ini sepi dan tak kunjung selesai? Dulu begitu semangatnya kalian membangun bait Allah ini. Mengapa sekarang tak nampak satu orang pun yang bekerja di sini? Begini Bapak Nabi, kami ini sekarang sedang sulit sekali. Rumah kami saja tak kunjung selesai untuk kami bangun. Uang menipis, untuk makan saja kami seadanya. Jadi kalian mengeluh keadaan ini? Iya, kami susah dan lelah. Bertahun-tahun sepertinya kehidupan ini tidak menjadi baik. Kalian berpikir terbalik sih. Loh, kok terbalik? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya langit ini? Siapa yang menghadirkan tumbuhan dan sekaligus hewan yang menjadi ternak kita? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah memiliki segalanya, kenapa kalian sedemikian susah? Tuhan mengabaikan kami, Bapak. Salah. Kalian yang mengabaikan Tuhan. Kalian berjanji untuk membangun bait Allah saat kembali dari pembuangan dan berjanji untuk hidup benar dalam ibadah. Jadi, tepati janji kalian, jangan mengabaikan Tuhan Allah. Kembali padanya dengan kerinduan. Justru, kalian susah sekarang ini karena kalian mengabaikan Tuhan. Kalian lebih memilih untuk membangun rumah pribadi kalian. Jadi Bapak, Loh, kok nanya lagi? Ayo bangun bait Allah. Allah itu sumber berkat dan karunia. Apa yang kalian butuhkan pasti disediakannya. Jadi, selama ini kami salah ya? Iya dong. Kita makan dulu Tuhan, maka segala kekhawatiran kalian akan diubahnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segalanya. Mengapa kalian masih ragu? baiklah Bapak. Kami ingin kembali membangun bait Allah. Nah, adik-adik, Bunda menyimpulkan sedikit dari cerita percakapan antara Hagai dan dua orang Yahudi tadi. Kira-kira siapa yang telah mengabaikan janji? Mengapa mereka tidak mau membangun kembali bait Allah? Ada yang tahu? Ya, nanti Bunda jelaskan. Alasan mereka tidak membangun kembali bait Allah adalah karena mereka mengalami
kesusahan. Padahal mereka susah karena apa? Mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang mengutamakan Tuhan? Mereka tadinya mau menyelesaikan pembangunan bait Allah. Kalau sekarang itu adalah tempat ibadah. Tetapi mereka tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Adik-adik, mengutamakan Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu memberi bagi Tuhan. Jadi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberi juga yang terbaik bagi Tuhan. Oke? Walaupun kita juga punya keinginan sendiri. Tetapi, kita harus mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita dulu. Baru kita bisa menjadi yang terbaik. Salah satu caranya dengan membangun tempat ibadah. Mengapa tempat ibadah penting? Kira-kira ada adik-adik yang tahu enggak ya, mengapa tempat ibadah itu penting? Karena di situ umat diingatkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau ibadah di rumah kira-kira bisa nggak ya? Bisa saja. Tetapi, kalau ibadah di rumah Tuhan, kita bisa bersama-sama dan lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti akhir-akhir ini, kita beribadah di rumah saja, ya kan? Tetapi adik-adik bisa nggak merasakan bedanya ibadah di rumah dengan ibadah di rumah Tuhan? Atau ibadah di gereja? Bisa kan beda? Kita kalau ibadah di rumah, kita tidak ketemu dengan teman-teman, kita tidak ketemu dengan kakak layan dan bunda layan, ya kan? Kalau kita ibadah di rumah kan, kita cuma ketemu sama orang tua, keluarga. Itu karena apa? Karena masalah atau kondisi yang harus memungkinkan untuk kita ibadah di rumah masing-masing. Nah, sekarang Bunda mau tanya, siapa yang suka malas mandi? Atau ogah-ogahan untuk ibadah? Lebih enak mana? Yang main gadget atau mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan tekun setiap minggunya, berarti dia sudah mengutamakan Tuhan. Oke, ini adalah renungan singkat yang Bunda sampaikan. Jadi Bunda menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita harus selalu dan setia mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Setara mata, itulah maunya
Adik-adik, kita berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua kita, kakak kita, maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun sedang dalam kesusahan. Yang ketiga, kita akan berdoa buat para pelayan di gereja, juga bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau Corona akan segera berakhir. Yang terakhir atau yang kelima, kita tutup dengan doa Bapa kami. 3. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. 3. Adik-adik, mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan syukur ini agar bisa berguna untuk pelayanan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi satu lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
adik, mari kita menutup ibadah ini dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai selesai ibadah ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, baik kami sebagai pelayan maupun anak-anak pelayan kami. Berkatilah kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.